Jadi yang kita tahu bahwa Yesus disalibkan ini kan pada bulan Nisan, tanggal 14 bulan Nisan. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira dasar atau sumber apa sehingga kita bisa tentukan pasti bahwa Yesus itu mati pada tanggal 14 bulan Nisan? Ya, aturan Paskah itu ada pada 14 Nisan. Nisan itu bulan dalam kalender Yahudi tapi berbahasa Babylon. Ya. Nah, itu bulan Nisan itu ada sekitar akhir Maret sampai awal April. Nah, itu adalah Paskah orang Yahudi. Nah, sekarang kita bisa melihat dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus memang mati pada 14 Nisan. Sebenarnya gampang saja, karena Yesus mati bertepatan dengan Paskahnya orang Yahudi. Pada waktu Yesus tahu Paskah sudah lewat, 6 hari lagi Paskah, dia pergi ke Betania. Lalu dia diurapi. Setelah itu dia pergi. Lalu kita tahu bahwa di dalam Paskah orang Yahudi itu ada satu acara makan khusus yang namanya Seder. Dan mengapa sampai Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam bersama murid-murid? Itu sebagai tanda bahwa itu memang adalah Paskah. Sebelum Yesus mati juga dia suruh pergi, kirim orang, suruh persiapkan tempat karena mau dilakukan perjamuan Paskah. Setelah itu kita bisa lihat bahwa Yesus mati. Pada waktu Yesus mati, biasanya orang disalibkan itu digantung selama 1 minggu. Jadi orang tidak terlalu cepat diturunkan dari salib. Biasanya 3-4 hari baru dia mati, atau dia mati pun mayatnya ditinggalkan di atas kayu salib. Tapi pada waktu itu mayat-mayat segera diturunkan karena besok itu hari Sabat. Maka Yesus mati hari Sabtu, bukan hari Rabu seperti orang-orang yang mengatakan Rabu Agung. Yesus mati hari Jumat karena besoknya Sabat. Orang-orang pendukung Rabu Agung, mereka bilang Yesus mati 3 hari 3 malam, maka Yesus harus mati Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu bangun. Nah, tapi kita bisa lihat salah satu argumentasi mereka karena Sabat itu adalah Sabat yang besar. Maka mereka menganggap Yesus mati hari Rabu karena Sabatnya Sabat Sabaton yang tidak harus kena. Tapi itu salah. Karena apa? Karena Paskahnya orang Yahudi 14 Nisan. Sedangkan Sabat Sabaton seperti hari Minggu saya khotbah itu di bulan September atau Oktober. Jadi tidak bisa sama. Kalau begitu apa artinya Sabat itu adalah hari yang besar? Karena pada saat tahun Yesus mati, hari Sabat bertepatan dengan hari raya Paskah. Paskah itu hari yang penting, Sabat juga penting. Tapi begitu Paskah dan Sabat bertemu dalam satu hari, itu disebut Sabat yang besar. Nah, waktu di dalam Injil Yohanes pasal 19 dikatakan hari itu adalah hari Sabat yang besar, maka dari semua konteks itu memastikan bahwa Yesus memang mati pada hari perayaan Paskah. Dan orang Yahudi tidak merayakan Paskah di tanggal yang lain. Itu berarti bahwa tanggal 14. Biasanya orang makan Paskahnya itu di hari Paskah persis. Tapi kenapa Yesus itu di malam sebelumnya? Karena dia mau mati. Kalau dia mati maka dia tidak bisa lagi ikut perjamuan itu. Maka Yesus menggeser perjamuannya lebih awal beberapa jam supaya dia bisa merayakannya. Dan pada saat hari Paskah dia mati. Dia mati jam 3 dan itu adalah saat penyembelihan domba Paskah di dalam perayaan Paskahnya orang Yahudi. Jadi sebenarnya gampang saja. Tahu dari mana Yesus mati? Ya karena hari itu adalah hari Paskah, hari Sabat yang besar. Istilah Sabat yang besar itu langsung mengindikasikan bahwa itu Sabat yang bertepatan dengan Paskah.